Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Amalia dengan NIM 1921041001 dari kelas E101. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai kasus pemberantasan korupsi pada bidang jasa konstruksi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia saat ini sedang giat mengembangkan ekonomi nasionalnya. Namun, pengembangan ekonomi nasional ini sulit untuk dicapai dikarenakan maraknya tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, korupsi sendiri merupakan perbuatan yang sangat merugikan negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yaitu Nawawi Purnomo, menyebutkan 70% kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK berkaitan dengan sektor pengadaan barang dan jasa. Sehingga dapat dilihat bahwa jumlah kasus tindak pidana korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa dapat dikatakan sangat tinggi jika dibandingkan dengan semua sektor yang juga rawan melakukan tindak pidana korupsi. Berikut merupakan salah satu contoh tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa, yaitu tindak pidana korupsi pada pekerjaan jasa konstruksi rehabilitasi gelanggang olahraga dan Stadion Mini Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Perbuatan Aditya Martinova ini sebagai pejabat komitmen pada Satuan Kerja Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Republik Indonesia mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup besar. Nah, kasus ini sendiri diketahui dengan nama tindak pidana korupsi pada pekerjaan jasa konstruksi rehabilitasi gelanggang olahraga dan Stadion Mini Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Kasus ini bersumber dari sebuah skripsi dengan judul yang sama oleh Fitri Anisya Lubis. Nah, selanjutnya jenis kasus ini merupakan tindak pidana korupsi dengan kegiatan menyebabkan kerugian pada negara yang tidak sedikit. Adapun pihak yang terlibat dari kasus ini yaitu pertama Aditya Martinova sebagai terdakwa yang merupakan seorang pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan sebagai selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK pada proyek tersebut. Yang kedua yaitu Syarifuddin sebagai saksi selaku Direktur PT Bilindo Andase yang bertindak sebagai rekanan yang mengerjakan proyek tersebut. Yang ketiga yaitu Milwan atau Dery sebagai saksi, yaitu pihak yang secara nyata melaksanakan pekerjaan menyimpang dari kontrak yang telah disepakati. Yang keempat yaitu Henry Lesmana, dan yang kelima M. Insan Karyaningrat sebagai saksi selaku yang turut mengatur pihak yang akan mengerjakan proyek tersebut. Adapun kisaran kerugian yang ditanggung negara yaitu sebesar Rp827.953.726 ya, sebagaimana laporan hasil audit perhitungan kerugian negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun putusan hukuman dalam hal ini hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Adapun putusan Nomor 27/Pit.Sus.TPK/2020/PN Makassar menyatakan terdakwa Aditya Martinova tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. Kedua, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut. Yang ketiga, menyatakan terdakwa Aditya Martinova telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. Yang keempat, menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 5 bulan dan pidana
denda sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Yang kelima yaitu menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dan ketujuh, menetapkan barang bukti. Dan yang terakhir yaitu membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Berdasarkan putusan hukum yang diberikan kepada terdakwa Aditya Martinova sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur, yaitu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan menyalahgunakan kewenangan. Di dalam ini pasalnya, yang mana pasal tersebut termasuk ke dalam jenis tindak pidana korupsi, yakni merugikan keuangan negara. Namun menurut saya hukuman yang diberikan terbilang ringan untuk kerugian negara yang cukup besar seperti kasus di atas, di mana hal ini mungkin hanya akan memberikan sedikit efek jerah pada pelaku dengan kemungkinan cukup besar untuk terulang kembali, sehingga lebih baik untuk memberikan hukuman yang sepantasnya, misal dengan mematikan eksistensinya agar pelaku tidak bisa mengulangi kasus yang sama. Baik, sekian pembahasan saya mengenai kasus pemberantasan korupsi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.